Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan belajarnya untuk materi rangkaian otomatis. Rekan-rekan mahasiswa UI, pada kesempatan ini kita akan mengkaji mengenai rangkaian otomatis, di mana pada rangkaian otomatis ini maka sistem akan bergerak secara otomatis. Di sini ada piston, ada katup 42, ada saluran berupa pipa atas pipa 1, bawah pipa 2. Kemudian ini adalah katup 42, ini katup 32, dan ini adalah katup 32. Kita mulai. Mula-mula kondisi awalnya di sini ada sumber udara bertekanan mengalir, ya, kondisi awal. Ini juga ada sumber udara bertekanan dari kompresor. Nah, di sini udara yang ada di sini nggak bisa mengalir, ya. Tapi udara yang ada di sini mengalir nih. Mengalir lewat pipa 2. Sampai ke sini sudah tidak bisa mengalir karena ini kondisinya adalah kondisi off, terbuka. Kemudian di sini kita tekan on, kita tekan glek, ya. Berarti akan tertekan terus. Secara otomatis tertekan terus. Kemudian udara yang dari sini nih mengalir, maka tersambung. Kemudian mengalir. Kemudian akan mendorong. Katup pembalik namanya ini. Yang tadinya di pipa 2 menjadi di pipa 1, tersambung dari kompresor masuk sumber, masuk ke sini. Kemudian menekan katup 1 sehingga terhubung nih dari sini. Udara yang ada di sini masuk ke sini. Sehingga terdorong silinder-nya ini. Pistonnya terdorong. Ya. Kemudian mengenai 1.3. Mengenai 1.3, ini 1.3. 1.3 pada awalnya ada udara dari sini nih. Ya, tadi kan ini terhubung, maka ini saluran 1 ada udara. Ini masuk ke sini nih. Mula-mula belum tertekan rollnya, tapi setelah 1.3 tertekan, ini baru aktif sehingga terhubung. Nah, ini terdorong. Ya, terdorong. Karena terdorong, maka ini mengalir udaranya ke saluran 2. Ya, mengalir ke saluran 2. Nih, di saluran 2 mengenai ya ini. Sehingga ini turun. Ini ke sini juga. Nah, walaupun di sini terhubung, tapi di sini kondisinya di atas. Ya, kondisi di atas. Karena tadi 1.2-nya sudah terkena, sehingga dia naik ke atas ini. Jadi walaupun di sini ada udara, tidak bisa masuk, ini terbuka. Sehingga dorongan dari sini bisa mendorong. Kalau tertutup ya nggak bisa karena seimbang. Di sini terbuka karena di sini 1.2 tadi sudah kedorong naik ke atas. Bergerak terus sehingga mengenai 1.2. Ini kedorong, ya. Ini mengenai 1.2. Yang tadinya posisinya di atas, kemudian kedorong ke bawah. Ya, otomatisnya dihidupin sehingga
udara yang dari sini ya, yang ada dari sini mau ke sini. Nah, ini sudah terhubung, masuk lagi, dorong lagi. Nah, dan seterusnya prosesnya akan berjalan terus secara otomatis. Yang perlu diperhatikan ini adalah sistem pneumatik otomatis secara mekanik, belum menggunakan sistem elektriknya. Nah, ini jadi kita baru mengkasih masalah mekaniknya dulu, belum nanti digabungkan dengan mekatronik, mekanik dan elektronik. Jadi yang biasanya gabungan, nah di sini ya. Jadi diulangi lagi sekali lagi. Bapak ulangi sekali lagi. Udara yang ada di sini mengalir. Ya. Ini terbuka, nggak bisa. Udara yang ada di sini mengalir juga ke sini nih. Ya. Mengalir juga nih. Awalnya. Nah, sehingga dorong. Piston posisi di sini awalnya. Ketika ini ditekan on, berarti terhubung nih. Sehingga nyalur. Ini posisi awal kan, belum berubah. Kedorong. Dari sini ya baru nih. Lihat, di sini ngalir ke sini nih. Pindah ke pipa 1 yang tadinya pipa 2 penuh, sekarang pipa 1 yang penuh. Kemudian untuk pipa 2-nya kosong, nggak ada udaranya di sini. Ya, ini masuk pipa 1 mendorong. Nah, saat kita ini bergerak, ini bergerak ke sini, ini dorong 1.2 kedorong nih ke atas. Ya, ini bergeser, rollnya bergeser sehingga menjadi off. Nah, kemudian ini bergerak terus sampai 1.3 tertekan. Ketika tertekan, udara di sini ngalir kan. Udara di 1 ngalir, tekan, jadi hidup, on. Tekan ini. Nah, ya. Kemudian yang di sini sudah nggak ada. Ini kan tadi terbuka ya, sehingga bisa didorong. Dan dari sini mengalir. Pipa 1 kosong, yang ada pipa 2. Kemudian ini mengalir ke sini nih. Sini. Nah, dorong sehingga ini hidup ini ya. Kebalik. Gerak terus sampai kemudian 1.2 terkena, sehingga yang tadi di atas posisinya dorong jadi on ya. On. Tersambung, di sini kan ada udara masuk terus sehingga terjadilah sistem siklus terus sampai dengan ini ditekan. Ketika ini ditekan, berarti nggak bisa hidup lagi karena sudah nggak ada lagi sambungan, nggak terhubung, ini tekan off. Berarti siklus otomatisnya berhenti. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk hal-hal yang sederhana. Bagaimana agar piston ini bisa bergerak maju mundur, maju mundur, maju mundur, tidak berhenti kecuali ditekan off. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana meletakkan rollnya ini. Nah, peletakannya di mana? Ini juga peletakannya di mana? Secara teknisnya. Ya, secara teknisnya, secara di lapangan ini kan secara diagram sirkuitnya. Tapi secara teknis kan harus dipahami juga. Ya, harus dipahami juga di mana peletakannya. Tentu bagaimana supaya presisi. Nah itu menjadi kajian buat kalian. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Please study hard.
I do hope that you will get success in studying about mechatronic. I think it's enough. I am so sorry for my mistake. Nice to meet you again for the next material. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.